Saya baru nyadar saudara-saudara, ternyata Liga Champion Asia Elite 2026-2027 ini saudara-saudara, Asia Tenggara itu, ASEAN itu mengirimkan 5 tim, 5 utusan. Wah, gokil, gokil, gokil. Dan ini adalah sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi saya juga baru nyadar saudara-saudara, ternyata di situ tidak ada klub juara Liga Indonesia. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Kompetisi musim 2026-2027 segera dimulai. Di Eropa, di Asia, di Indonesia, di mana-mana. Itu akan segera dimulai. Salah satunya kompetisi di level Asia. Antar klub Asia, Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia 2, dan AFC Challenge League. Itu sudah bergulir saudara-saudara, dan ada fase-fase yang baru saja diselesaikan di Liga Champion Asia Elite, dan sebentar lagi di Liga Champion Asia 2. Nanti akhir bulan ini juga akan ada playoff di Liga Champion Asia Elite. Saudara-saudara, itu playoff-nya itu sudah selesai, sudah terjadi, sudah diselenggarakan, tidak home and away ya, satu pertandingan aja di tim yang agak diunggulkan di situ, dan hasilnya ya cukup mengejutkan saudara-saudara. Hasilnya cukup mengejutkan. Di wilayah barat itu Al-Ittihad dari Arab Saudi mengalahkan Al Jazeera dari Uni Emirat Arab, kemudian Paktakor dari Uzbekistan mengalahkan Al Hussein dari Jordania. Kemudian di wilayah timur, di Eastern ya. Eastern itu saudara-saudara itu Gangwon dikalahkan Gamba Osaka. Gangwon dari Korea Selatan dikalahkan Gamba Osaka. Dan Adelaide United dari Australia kalah dari juara Liga Vietnam, Chong-an Hanoi. Chong-an Hanoi itu adalah Hanoi Police Police FC, saudara-saudara. Dengan demikian saudara-saudara, dengan demikian peserta Liga Champion Asia Elite musim ini sudah terjadi saudara. 16 tim akan mengikuti Liga Champion Asia Elite di fase Liga. Ada 5 klub dari Jepang saudara-saudara: Gamba Osaka, Kashima Antlers, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga, Vissel Kobe. Kemudian 3 klub dari Korea Selatan: Daejeon Citizen, Jeonbuk Hyundai Motor, Pohang Steelers. Kemudian 3 tim dari Thailand: Buriram United, Port FC, Ratchaburi FC. 2 tim dari Cina: Beijing Guoan, Shanghai Port. 1 tim dari Australia, Newcastle Jets. 1 tim dari Malaysia, Johor Darul Taksim. Dan 1 tim dari Vietnam, Chong-an Hanoi. Chong-an Hanoi ini juga keren saudara-saudara, keren karena mayoritas beberapa pemain Chong-an Hanoi itu ternyata berlebih memilih bermain di Piala AFF bersama tim nasional Vietnam. Gokil. Jadi ya setengah dari kekuatan Chong-an Hanoi itu pergi bersama tim nasional Vietnam untuk Piala AFF yang akan segera bertemu dengan Malaysia di semifinal. Jadi ya keren lah, dan mereka menyingkirkan Adelaide United dalam pertandingan playoff di Adelaide di Australia sana. Dan ini adalah catatan yang cukup bagus karena musim lalu Chong-an Hanoi itu juga tampil di playoff tetapi kalah. Dan dengan masuknya Chong-an Hanoi itu klubnya Nguyen Quang Hai itu main di Chong-an Hanoi. Kemudian siapa ya? Duan Van Ho kalau nggak salah itu juga main di Chong-an Hanoi. Kemudian si pemain dari keturunan Prancis itu si Pong Dong
Nah, itu juga main di Chong'an Hanoi. Pelatihnya adalah Mano Polking, mantan pelatih tim nasional Thailand. Ini Chong'an Hanoi sejarah, dan dengan lolosnya Chong'an Hanoi ini, saudara-saudara, itu berarti sejarah baru kemudian tercipta di Asia Tenggara, di komunitas kita, di jiran kita, saudara-saudara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Asia Tenggara, klub-klub dari ASEAN, tim dari ASEAN itu ada 5 tim dari Asia Tenggara tampil di Liga Champion Elite. Elite ya, Liga Champion Elite. Kalau dulu yang namanya ACL, Asian Champion League saja, sekarang namanya Asian Champion, AFC Champion League Elite. 5, saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Buriram United, Port FC, Ratchaburi FC, kemudian Johor Darul Taksim, dan Chong'an Hanoi. 5 tim dari 3 negara Asia Tenggara. 5 negara dengan liga terbaik di Asia Tenggara. Itu belum pernah terjadi sebelumnya, saudara-saudara. Belum pernah terjadi sebelumnya. Maksimal itu biasanya ya hanya 2. Johor Darul Taksim, kemudian Buriram United. 3 lah. 3, maksimal 3. Biasanya 3, 2, 3. Kadang 1 nggak pernah ya, 2 atau 3 biasanya, saudara. Tetapi sekarang ini 5. Dan Thailand ya tentu saja luar biasa karena dia ada 3 tim di situ. 3 tim, dan itu juga sejarah, saudara-saudara. Untuk pertama kalinya Thailand mengirimkan 3 tim di Liga Champion Asia Elite. Sementara Malaysia tetap mempertahankan eksistensi Johor Darul Taksim, dan Vietnam 1 tim. Sayangnya, saudara-saudara, sayangnya keberadaan 5 tim dari Asia Tenggara, dari ASEAN di Liga Champion Asia Elite ini tidak diikuti oleh Indonesia. Liga Indonesia yang dikoar-koarkan, dianggap sebagai liga yang kompetitif, liga yang bagus. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya. Tidak ada satupun tim dari Liga Indonesia yang tampil di Liga Champion Asia Elite. Ini sudah lama sekali, saudara. Saya lupa ya, terakhir kali itu tahun berapa ya, 2000 berapa ya, 11 atau 2000 berapa ya, waktu itu kalau nggak salah, seingat saya itu waktu itu Arema atau mana gitu, di Liga Champion Asia ya, yang elite, yang sebelumnya namanya Asian Champion League. Itu yang kasta tertingginya itu terakhir kali saya lupa 2011 atau 2000 berapa itu ya, Arema kalau nggak salah itu. Kalau salah ya saya mohon maaf, namanya juga gadungan. Itu, saudara-saudara. Jadi tidak ada tim Indonesia di kompetisi antar klub Asia di level yang paling tinggi. Indonesia, saudara-saudara, Indonesia itu hanya akan tampil di Liga Champion Asia 2. Itu pun tidak langsung masuk ke fase utama, tidak langsung tampil di fase grup. Juara Liga Indonesia 3 musim berturut-turut, Persib Bandung ya, ini ya, klub terbaik di Liga Indonesia saat ini ya, itu hanya akan memulai Liga Champion Asia 2 itu dari playoff, saudara-saudara. Rencananya tanggal 31 Agustus 2026 itu Persib Bandung itu akan menghadapi Manila Tigers. Itu lawan yang sama musim lalu. Mereka singkirkan di playoff Liga Champion Asia 2. Di Liga Champion Asia 2 itu Manila Tigers tanggal 31 main di Bandung. Kemungkinan tampaknya di sini di Gelora Bandung Lautan Api. Nah, itu nanti kalau dia menang barulah Persib Bandung itu akan lolos ke fase utama, saudara-saudara. Dan di fase utama itu sudah menunggu klub-klub seperti Gangwon FC dan Adelaide United yang kalah di playoff. Kemudian Machida Selvia ini kalau nggak salah ada finalis Liga Champion Asia Elite musim lalu
dari Jepang. Kemudian ada FC Seoul, ada BG Pathum United, ada Shanghai Shenhua, ada Melbourne Victory, ada Kuching City FC dari Malaysia, kemudian ada lagi The Chong Vietel. The Chong ini adalah klubnya tentara. Kalau tadi Chong An Hanoi adalah klub polisi, The Chong ini, Viettel Chong ini adalah klub tentara di Vietnam. Kemudian ada lagi Lion City Sailor dari Singapura, Kitche FC dari Hong Kong, PKR Swarieng dari Kamboja, kemudian Tampines Rovers dari Singapura, Taipo dari Hong Kong, kemudian Phnom Penh Crown dari Kamboja, dan pemenang antara Persib atau Manila Tigers. Jadi Kamboja saja ini ya, Kamboja saja itu punya 2 tim di Liga Champion Asia 2. Sementara Indonesia hanya 1. Itu pun playoff. Ini bisa terjadi, saudara-saudara. Kenapa Indonesia itu buruk sekali di kompetisi antar klub Asia itu berdasarkan koefisien. Jadi AFC itu tidak sekonyong-konyong, tidak semak jegagi, tidak semak betunduk. Tidak tiba-tiba saja menunjuk ini tampil di sini, tampil tidak, tetapi ada mereka punya yang namanya koefisien. Ada poin di situ kayak yang terjadi di UEFA. Koefisien, dan koefisiennya Indonesia itu jauh sekali, saudara-saudara. Ada di posisi ke-11 wilayah timur atau di 25 di Asia secara keseluruhan dengan 18,653 poin. Wah, itu jauh sekali, saudara-saudara. Di posisi pertama itu Arab Saudi dengan 119.957 poin. Itu Arab Saudi ya di posisi pertama. Dan di posisi kedua itu adalah Liga Jepang dengan 107.663. Itu yang paling tinggi di situ. Sementara tim dari Asia Tenggara itu di bawah Indonesia itu Filipina, tentu saja di posisi 27. Di atas Indonesia itu Kamboja, itu 23. Kamboja 23 Asia. Kemudian Singapura 15, Vietnam 14, Malaysia 11, dan Thailand itu 7. Jadi ini Indonesia ini jauh sekali, saudara-saudara. Jauh sekali dari disebut liga yang bagus, liga yang baik. Karena posisinya ada di 25 Asia secara keseluruhan atau di 11 wilayah timur. Jadi ini jauh sekali, saudara-saudara. Jauh sekali untuk tampil di Liga Champion Asia Elite. Setidaknya dia harus berada di peringkat ke-14. 14, saudara-saudara. Jadi masih selisihnya jauh. Masih selisih 14 pun itu playoff. Playoff. Kalau mau langsung ya peringkat 11, 10, 11 itu akan otomatis. Dan itu tidak mudah. Itu berarti Persib Bandung harus tampil setidaknya juara Liga Champion Asia 2. Kalau Persib Bandung nanti juara Liga Champion Asia 2 2026-2027, maka automatically nanti musim 2000 berikutnya itu Persib Bandung itu akan tampil di Liga Champion Asia Elite, karena juara Liga Champion Asia 2 itu main di Liga Champion Asia Elite. Sementara runner up Liga Indonesia musim sebelumnya Borneo FC itu hanya akan main di AFC Challenge League. Liga yang level ketiga, saudara-saudara. Level ketiga di situ ada Borneo FC. Kenapa Indonesia bisa buruk sekali ketika main di Liga Champion Asia, saudara-saudara? Yaitu karena paradigma klub lah. Klub ini kayaknya nggak tahu ya, apa nggak punya kemampuan atau bagaimana. Tetapi yang jelas mereka kalau saya lihat tidak terlalu serius, saudara-saudara. Kita ingat musim lalu atau musim sebelumnya ya, Persib lebih memprioritaskan derby melawan Persija di Liga Indonesia dibandingkan tampil bertanding di Liga Champion Asia 2. Nah, itu kan konyol kayak begitu, saudara-saudara. Seolah-olah itu sudah pertandingan lokal itu sudah yang paling tinggi. Padahal enggak, itu ibarat orang hidup di dalam gua. Manusia gua di dalam tempurung, seolah-olah realitas di
ada cahaya masuk, kemudian cahaya itu sudah dianggap sebagai realitas. Tetapi sebenarnya di luar gua itu, di luar tempurung itu ada realitas yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih menarik. Nah, itulah kira-kira klub dari Liga Indonesia, dan itu harus dirubah. Kayak Persib gini ya, mohon maaf ya, ini ya, mohon maaf, kayak Persib ini mereka sudah juara 3 musim berturut-turut. Ya seharusnya normalnya ya naikkan level Anda. Oktavnya dinaikkan 1 oktav. Levelnya ditingkatkan, bukan lagi hanya berkutat di Liga Indonesia, target juara Liga Indonesia musim keempat berturut-turut, nggak begitu. Naikkan levelnya ke Asia. Ya ngapain jago kandang? Ngapain? Lebih baik naik lagi. Sudah, sekarang fokus saja ke Liga Champion Asia 2. Juara di situ. Itu jauh lebih bagus, saudara-saudara, daripada hanya berkutat dengan kita harus mengalahkan Persija, kita harus mengalahkan Arema, harus mengalahkan Persiba. Ini gengsi kita harga dia. Ya kalau Anda juara Liga Champion Asia 2, itu gengsinya akan jauh lebih tinggi. Akan jauh lebih bagus. Karena belum pernah ada tim dari Indonesia yang bisa juara. Itulah. Kayak begitu, itu harus dipikirkan dengan baik. Dan musim 2027-2028 itu, saudara-saudara, itu Indonesia sedikit beruntung karena Liga Champion Asia 2 itu Indonesia akan mendapatkan dua tiket. Akan ada 2 tim dari Liga Indonesia yang akan tampil di Liga Champion Asia 2 2027-2028. Tetapi bukan itu seharusnya posisi kita. Posisi kita setidaknya seharusnya ikut Liga Champion Asia Elite. Entah lewat jalur playoff, entah lolos langsung. Kalaupun belum bisa lolos langsung, ya lewat jalur playoff. Kalaupun nggak bisa lewat jalur playoff, ya lolos langsung. Kira-kira seperti itulah, saudara-saudara. Jadi, liga terbaik, liga yang buruk, liga yang itu bukan klaim. Itu bukan hanya sekuar-kuar, bukan hanya sesumbar, bukan hanya promosi. Kita liga yang baik, gini-gini, kualitasnya bagus gitu. Tetapi itu dibuktikan di lapangan, di sepak bola, di pertandingan. Dan penilaiannya harus objektif, jelas melalui Liga Champion Asia. Seberapa banyak klub kita tampil di Liga Champion Asia Elite maupun 2, seberapa sukses klub kita di kompetisi antar klub Asia, Liga Champion Asia Elite, Liga Champion Asia Elite 2, bukan Elite, Liga Champion Asia 2, AFC Challenge League. Itu aja, simple. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari mana? Nakhon Ratchasima sampai Patani, dari Perlis sampai Sabah, dari manalah itu, terserah, Anda bebas. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara kita bicara soal Liga Champion Asia Elite. Kompetisi antar klub Asia yang paling bergengsi, paling tinggi kastanya, paling tinggi levelnya, paling menjanjikan hadiah maupun prestasi yang luar biasa, saudara-saudara. Dan ini sejarah baru tercipta di sepak bola Asia Tenggara, di sepak bola di kawasan kita, bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah akan ada 5 tim, 5 wakil, 5 utusan, 5 klub dari Asia Tenggara yang akan berpartisipasi di Liga Champion Asia Elite setelah Chong'an Hanoi. Hanoi Police, FC dari Vietnam itu berhasil mengalahkan Adelaide United di playoff Liga Champion Asia Elite. Chong'an Hanoi menang sehingga mereka berhak lolos ke Liga Champion Asia Elite, dan ini melengkapi 4 tim Asia Tenggara yang telah lebih dulu ikut.
3 tim Thailand, Buriram United, Port FC, dan Ratchaburi. Sementara 1 tim dari Malaysia, Johor Darul Takzim. Sayangnya, saudara-saudara, sayangnya tidak ada tim dari Indonesia. Tidak ada klub dari Indonesia yang akan berpartisipasi di Liga Champions Asia Elite musim ini. Klub dari Indonesia justru hanya akan tampil di Liga Champions Asia 2, itu pun melalui playoff. Persib Bandung, saudara-saudara, akan menghadapi Manila Tigers tanggal 31 Agustus. Sementara Borneo FC akan tampil di AFC Challenge League, kompetisi level ketiga. Ya nggak apa-apa lah. Memang begitu kenyataannya. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Sebarkan kepada semua orang di seluruh bumi. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan. Ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang juga tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang juga tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.